Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Wa'lam anna minal wajibati 'alaika, ketahuilah bahwa sungguh di antara yang wajib bagimu idza ra'aita min akhikal muslimi ghaiban aw naqsan yumkinuka izalatuhu an tadhkura lahu dzalika fil khalwati ala sabilin nasihati. Ketika engkau melihat saudaramu yang Islam yang memiliki cacat atau kekurangan dan memungkinkan bagimu untuk menghilangkannya dengan cara menuturkan kepadanya mengenai hal itu dalam suasana yang sepi, dalam suasana sendiri, untuk sebagai cara untuk bernasihat. Ketahuilah di antara yang wajib bagimu yaitu ketika engkau melihat saudaramu sesama orang Islam itu memiliki cacat atau kekurangan dan memungkinkan untukmu untuk menghilangkannya dengan cara engkau menuturkan kepadanya mengenai hal itu dalam keadaan sepi sendirian, empat mata, sebagai cara atau jalan nasihat. Nasihat itu kan maksud baik. Jadi kalau memberitahu kekurangan orang itu ya sebaiknya empat mata. Kalau banyak orang nanti kalau tersinggung malah repot. Empat mata memberitahu kamu itu punya cacat kekurangan begini dan begitu. Kok kalau bisa dihilangkan. Itu sebagai jalan kita untuk bernasihat kepada dia, untuk jalan kita untuk bermaksud baik kepada dia. Fa'in ngajas tangan dalika awalam tuwafak lahu fadalika naksun fika. Fala tajma'u ya ilaihi naksun akhara akbaha minhu wa wa antahtika sitrahu wa tadhkura muyubahu linnasi fi ghaibatihi. Kalau engkau tidak mampu melakukan hal itu atau engkau tidak mendapatkan pertolongan untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal itu, nah sebenarnya yang demikian itu adalah kekurangan bagimu. Ada saudara sesama orang Islam punya cacat, punya kekurangan. Nah, seharusnya menuturkan atau menasihati empat mata. Tapi kalau engkau tidak mampu melakukan atau tidak ada kesempatan untuk melakukan hal itu, ketahuilah itu sebenarnya berarti kamu punya kekurangan. Harusnya kamu menasihati kok tidak, ya berarti kan kamu kurang atau salah. Fala tajma'u ilaihi naqsan akhara akbar minhu wa wa antahtika sitrahu wa tadhkura yubahu linnasi bi ghaibati.
Maka karena kamu punya kekurangan yaitu tidak bisa menasihati orang itu, janganlah engkau kumpulkan lagi kekurangan yang lain yang lebih buruk daripada kekurangan hal itu. Harusnya memberi nasihat tidak mampu, ya berarti kan kamu punya kekurangan. Ya sudah sampai situ aja, jangan lagi kamu tambah dengan kekurangan lain yang lebih buruk dari itu. Wa huwa anta dikasih trahu wa tadhkurahu yubahu linnasi fi ghaibati. Kekurangan yang lebih buruk itu maksudnya ya engkau menghancurkan atau merusak apa jenenge selimut dari cacat dan celah itu, dan engkau ceritakan kekurangan atau cacatnya itu kepada manusia, kepada orang lain ketika dia tidak ada, itu jangan. Orang Islam punya kecacat, punya kekurangan. Ya, harusnya kamu memberi nasihat, menghilangkan itu. Tidak mampu, berarti kamu kan sudah punya kekurangan itu. Jangan lagi kamu tambah dengan kekurangan yang lebih buruk. Yaitu justru malah kamu ceritakan kekurangan itu, cacat itu kepada orang lain dalam keadaan dia tidak ada. Fatajma'u ala nafsika musibata ini atajurru ilaiha baliyata ini. Kalau begitu berarti engkau telah mengumpulkan dalam dirimu dua musibah dan menarik ke dalam dirimu dua baliyat, dua cobaan, dua dosa. Kewajiban orang Islam kalau melihat orang Islam lainnya punya cacat, punya kekurangan itu menghilangkan dengan cara menasihati empat mata. Tidak mungkin, nggak berani. Ya sudah, diam saja. Jangan kamu tambah lagi. Kalau tidak mampu berarti kamu ya salah, cacat. Jangan ditambah lagi cacatnya, salahnya. Nambahnya cacatnya gimana? Malah menceritakan pada orang lain. Nah, begitu berarti kamu mengumpulkan dua musibah. Satu musibah tidak bisa menasihati, dua musibah menghilangkan tutup atau selimut dari cacat dan celah orang itu. Kalau menghilangkan tutup dan cacat, lah kamu ceritakan. Harusnya orang tidak tahu, harusnya cacat dan celah itu tersembunyi, malah kamu buka. Berarti kan ada dua musibah itu dan ada dua cobaan, bilai, cobaan. Lihat. Min afatil lisani an-namimatu. Dan di antara bahaya lisan yang berikutnya adalah mengadu satu sama lain. Istilahnya adu domba. Adu domba orang kok dua domba diadu, bukan, mengadu satu dan yang lain satu. Si A diadu dengan si B. Gara-gara omongan orang si A dan si B bisa berantem nanti. Wa ya naqlu kalamin nasi ba'dim ila ba'din yaksidu bidzalika al-ifsada wal fitnata bainahum. Yang dimaksud namimah, mengadu satu sama lain, mengadu domba, itu adalah memindahkan kalimat orang yang satu kepada orang yang lainnya dengan tujuan untuk membuat kerusakan dan fitnah di antara keduanya. Dan tujuan supaya keduanya saling bermusuhan. Nah, si A membicarakan keburukan si B kepada si C. Si C kepengen mengadu antara si A dan si B. Caranya gampang. Apa yang dikatakan A tentang si B itu oleh si C disampaikan kepada si B. Si A kemarin bilang kamu tuh begini begitu. Nah, si B kan marah. Si B juga daripada si A begini dan begitu. Nah, sama si C sampaikan lagi pada si A. Ya, berantemlah dua-duanya. Ya, terjadilah fitnah, terjadilah masalah gara-gara omongan si C tadi.
Ada kalanya sebenarnya si A itu cuma ngomong bahwa si B itu cuma panunan. Si B tubuhnya penuh panu. Si C ngomong sama si B. Kata si A, kamu tubuhmu penuh panu dan koreng. Nah, ditambah tuh. Si B nggak terima. Oh, daripada si A pencor kakinya. Wah, si C ngomong sama si A. Kata si B, pencor kakimu. Wah, berantem. Kalau istilah sekarang namanya provokator, atau tukang adu-adu, mengadu domba, mengadu satu sama lain. Kalau zaman fitnah sekarang itu jangan mudah percaya dengan informasi. Apakah itu lewat berita, lewat apa saja. Bisa jadi itu beritanya benar, bisa jadi itu salah. Percayalah kepada orang yang dekat dengan kita sehari-hari. Anak-anak yang percayalah kepada orang tuanya. Harus yang paling dipercaya orang tuanya. Nah, ciri kiamat itu kan anak-anak tidak percaya pada orang tua, malah percaya pada temannya. Kiamat bener dong, rusak lah itu. Temannya itu belum tentu baik. Kalau istri ya percaya pada suaminya. Dan suaminya tidak percaya, malah percaya dengan suami temannya. Anak santri ya percaya dengan teman sesama pondoknya, malah dengan teman sesama ngajinya nggak percaya, malah percaya dengan santri dari lain. Padahal mungkin santri lain itu ikut aliran keras misalnya. Repot. Paling percaya yang paling dekat dengan kita. Teman dekat lebih dipercaya daripada teman jauh. Teman offline itu lebih dipercaya daripada teman online. Online nggak pernah ketemu, nggak percaya. Karena ada orang diculik, remaja-remaja itu yang nggak tahu, culik, tipu, karena teman offline. Makanya kalau ada orang ngajak temanan itu dilihat dulu. Jangan langsung dikonfirmasi yang suka Facebook. Dulu ternyata pelacur kamu konfirmasi ya. Repot. Atau ini akun palsu. Akun palsu itu yang punya akun itu laki-laki, tapi di situ namanya Angelina Rina, fotonya cewek, padahal itu yang punya akun kocok, ya repot nih. Kalau tidak kenal, yang pertama tadi konfirmasi itu ya kalau kenal di dunia offline kenal. Yang kedua wah didelok statusnya apa-apa ya. Kita wong apa ya. Misalnya gitu. Karena nek gawe akun iki ora usah nggo jeneng palsu. Jenenge Kaca Negara. Ya wis Kaca Negara, usah. Jenenge Kaca Negara artine nang Facebook jenenge Konak Kaca Nagara. Nah, yo sapa e Konak Jaya sapa e. Oh, Kaca Negara. Ya masih lumayan nek singkatan jenenge Kaca Negara. Nang Facebook jenenge Maria Margareta Rinawati. Tobiat. Dan banyak akun-akun palsu itu. Indonesia, ya bukan hanya orang Indonesia. Mana-mana. Status yang apik-apik wae. Buatlah status yang baik atau enggak usah bikin status ya. Qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik aja. Atau diam. Misalnya karena ini zamannya sosial media. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur malah rasa buka sosial media. Ini lah buka sosial media lah, buka berita lah, ngerti apa-apa mah tentrem ya.
Tempat Abiyat Dimyati itu kan kalau orang mondok di sana dulu di Banten itu. Satu, nggak boleh nonton TV, dua, nggak boleh denger radio, tiga, nggak boleh punya handphone. Ya. Kurang apa-apa tadi. Komunikasi ya pergi dari luar pondok, radius 3-4 kilo baru nonton TV Piala Dunia. Kalau di pondok ya nggak tenang, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Nanti kalau ada keluarga, ada masalah apa, ada berita keluarga, ya kan bisa disampaikan lewat pengurus pondok misalnya. Ya, ini di mana-mana mau deres, terus rumah nyambut gawe. Zaman dulu. Dulu pekerjaan ya belum membutuhkan handphone, saiki ya butuh handphone sih ya. Maksudku ya kadang-kadang cah-cah sekolah SD SMP nggo handphone ya nggo ngopo. Soalnya kalau nggo nelpon orang tuanya minta dijemput ya masih manfaat lah. Nanti kadang-kadang enggak jelas. Misalnya artinya apa yang kita butuhkan aja yang kita ambil, yang tidak kita butuhkan itu informasi itu enggak usah tahu, enggak apa-apa. Nah, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu ya harus tahu informasi seluk-beluk mengenai sesuatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim." Allah Ta'ala telah berfirman, janganlah engkau ikuti tiap-tiap orang yang banyak sumpahnya. Yang banyak sumpahnya itu berarti mahinin, banyak hinanya. Hamazin yang suka mencela, masyaim binamimin yang hilir mudik mengadu domba, mengadu satu sama orang lain. Kokean cerigis, kokean apa ya, kritik kokean sana kemari. Misalnya santri di sini misalnya, zaman dulu kan ada yang kayak begini. Artinya udah manut semua, ada satu yang hilir mudik mendatangi rumahnya santri. Pertama-tama ngomong yang baik, lama-lama kalau dipikir-pikir ya kiai kadang-kadang ngawur ya. Itu ngomong begini-gini. Itu si Pak Wan itu juga ngawur ya, gini-gini. Nanti tempat lain. Ini menimbulkan keresahan. Jangan diikuti. Itu menjadi tidak tentram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yadkhul jannata qattatun wa wa annamamu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu satu sama lain, yaitu ya mengadu domba itu. Masuk karena dosanya banyak. Maksudnya Rasulullah itu tidak masuk surga sebelum dosanya itu harus ditebus di neraka atau diampuni Allah. Masalahnya orang yang mengadu domba itu berarti salahnya kepada Allah dan salahnya kepada hamba Allah manusia. Nah, Allah itu tidak akan memberi maaf kalau hambanya itu yang disalahi itu belum memberi maaf. Maka harus, kalau tidak dapat ampunan dari Allah kan berarti tidak bisa masuk surga, dia harus ke neraka. Jadi begini, orang itu harus komunikatif, harus pinter ngomong. Kalau di saat dia harus banyak ngomong untuk menghindarkan kesalahpahaman, untuk menjelaskan mengenai sesuatu. Harus pinter ngomong di situ. Tetapi kalau tidak ada keperluan tuh harus pinter diam.
Nah, orang nek pendiam terus ya nggak mau ngomong sama sekali ya nanti ketika dia harus menjelaskan sesuatu ya dia tetap diam ya salah. Orang kok ngomong, kalau menjelaskan sesuatu memang ya dia komunikatif. Tapi di saat seharusnya dia diam dia ngomong terus ya salah. Ya, ada saat diam, ada saat bicara. Pas rapat ya bicara. Pas tidak rapat tidak ada, ya tidak usah ngomong. Kadang-kadang ada kritik kok ngajak ngaji tapi nggak diamalkan ilmunya. Meskipun kritik itu sudah saja berkali-kali ya ngaji itu sudah ngamal. Cuma yang pada kemarin datamu cerita. Pengen pinter bisa baca kitab, pengen. Nah itu sebenarnya baca kitab dan yang lain-lain itu kan menuju semuanya itu arahnya kan li utami makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak, menjadi orang yang menarik, menjadi orang yang menjadi orang yang pribadinya itu baik. Entah, jangan terjebak baca kitab pintar, rotib rajin, sholat sunat rajin, puasa sunat rajin, tapi pribadinya tidak baik, ini kan tidak benar. Nah, ya, ini masalah santri itu di situ. Jadi harus berpribadi yang baik, yang menarik. Masalah bukan santri itu, ya malasnya sholat, malasnya puasa, malasnya yang lain-lain itu nggak mau ngaji itu. Masalahnya kenanya di situ. Kalau santri ya kenanya itu. Kalau ngaji mau, rotiban mau, sholat sunat mau, baca kitab bisa, baca Quran lancar. Tapi kelakuannya, misalnya atau sifatnya atau sikapnya kok tidak menyenangkan, nah, di situ. Biasanya terjebaknya di situ. Pada akhirnya misalnya lancar membaca Quran, bagus membaca kitab, bahasa Arab ya bagus, sedikit-sedikit kayak fahaluk wa antum antemi. Itu Arab. Nah, tamu Kang Jihad ya. Kiai zaman dulu itu kalau datang itu assalamualaikum enggak. Saya kan assalamualaikum Ustaz. Dia memang dehem atau antop. Wah Mbah Ki rawuh kan ta. Saya assalamualaikum. Nah, orang Jakarta sejak kapan tuh assalamualaikum assalamualaikum. Belum lama tuh. Biasanya keluar nuwun. Biar apa-apa. Sejak ana Iqra. Jilbab barangnya sejak tahun 80-an 90-an. Biasanya orang nggo jilbab, biasanya nutupi aurat rambut itu dengan kerudung. Nggo jilbab. Makanya kudung sekarang enggak laku. Kasihan orang-orang desa itu santri-santri yang enggak kudung, nyongket, songket. Nah, nggo bambu buat lingkaran ini. Wah, cekrek kan. Kalau anaknya kadang-kadang bambunya diambil nggo topi. Saya kira serana ngono-ngono gitu. Oh, jilbab. Nah, zaman berubah. Jilbab sing gawe dulu orang kota. Wong desa ndora iso jilbab zaman dulu. Saya jilbab ya harus dienggo barang kayak pengemis di pinggir jalan ya jilbaban. Pelacur ya jilbaban wis dadi mumet aku. Nang bangjo ngendi kae tukang ngemis ya jilbaban. Pengemis Islami. Ya. Pelacur ngono ya jilbaban, pelacur Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sing ngusum kan jilbab. Oh, jilbab ini nanti ngerti lagi jilbab. Pakai jilbab tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Itu aurat itu kan ditutup dengan satu
tidak kelihatan warnanya, dua tidak kelihatan bentuknya, sebenarnya itu tuh. Warnanya tidak kelihatan, tutup semua rapat, tapi bentuknya kelihatan, itu namanya ya belum menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbati. Yang paling buruk di antara hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang hilir mudik untuk mengadu domba, yang memisahkan antara orang-orang yang saling mengasihi. Si A dan si B dulu saling mengasihi, saling menyayangi sebagai sahabat. Ada si C hilir mudik ke A, si B. Si A sama si B tadi farrokoh, berpisah jodaan. Mereka si C itu, si C berarti seburuk-buruk hamba Allah, tukang mengadu domba. Jangan jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun kita, jadilah pribadi yang baik, yang menarik. Kriteria baik itu kan sebenarnya jelas. Oh begini ini sikap baik, oh begini tidak baik. Sebenarnya jelas. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Innan namimata wal hikta finnari. La yajtamingani fi qalbi muslimin. Namimah adu domba dan hiktu dendam. Itu kedua-duanya di neraka. Nah, dua sifat itu tidak akan pernah bisa berada di hatinya orang yang Islam. Kalau orang Islam itu jangan suka mengadu domba. Orang Islam kan harus selalu bermaksud baik. Adu domba kan maksudnya buruk. Dan tidak pernah dendam. Tidak pernah dendam. Jangan pernah dendam. Sebenci apapun, masalah apapun jangan dendam. Caranya supaya tidak dendam bagaimana? Ya melihat bahwa semua itu kan terjadi kan atas kehendak Allah juga. Jadi yang dilihat itu Allah bukan makhluk. Orang kok menjengkeli begini, ya itu bagaimanapun juga adalah hamba Allah. Allah itu membuat hamba itu berpasang-pasangan laki perempuan, menyenangkan, menjengkelkan. Yang penting aku jangan memilih untuk dijadikan Allah sebagai hambanya yang menjengkelkan, hanya gitu aja. Ya, pribadi itu ada yang menarik, yang tidak menarik. Yang penting jangan sampai aku dijadikan Allah sebagai hambanya yang berpribadi tidak menarik. Nah, gitu aja. Maklum, namanya juga manusia. Tapi ya harus berusaha menasihati, menghentikan. Tapi setelah kita berdaya upaya, ya jangan sampai terjadi dendam. Nah, pada dasarnya kalau dendam itu kan menyangkut orangnya. Padahal yang kita musuhi itu kan kelakuannya, sifatnya, bukan orangnya. Kalau orangnya itu sama-sama ruhnya dari ruh Rasulullah, badannya itu juga dari Nabi Adam sampai Rasulullah juga. Cuma ada sesuatu yang nempel, itu kelakuan buruk, sifat buruk. Nah itu yang tidak kita sukai. Tidak kita sukai kan berarti kita harus berusaha menghilangkan. Kalau tidak bisa menghilangkan ya sudah dihindari. Dengan orangnya kita tidak pernah bagaimana tidak benci. Itu kalau Imam Al-Ghazali menjelaskannya seperti itu. Tidak ada dendam. Gak angel ya, diomong kayak mudah tapi dipraktekkan susah.
Jangan dendam. Dan jangan menganggap bahwa orang itu tidak bisa berubah. Wah, sebulan menjanggalkan tukang adu domba, tukang fitnah, tukang. Ya sekarang mungkin begitu, tapi belum tentu besok pagi dia masih begitu. Ya. Kalau nanti malam misalnya dia dapat hidayah, misalnya, meskipun itu jarang sekali terjadi ya. Jalan-jalan, lewat dekat pohon kelapa, ada cengkir, kelapa muda jatuh, kena kepalanya. Uteke rada owah. Maune tukang adu domba malah terus gandeng uteke owah. Setane sreso nggodha ta, bingung ngetoke utek sing owah mau. Mun dadi apik banget kan ya iso. Kok dadi wong apik saiki. Nah kuwi ketiban cengkir bengingan. Iso wae ta ngono iki. Orang mengadu domba itu kan harus cerdas. Kalau nggak cerdas kan nggak bisa. Mengadu domba kok misalnya si A atau si B mau diadu sama si C. Nah, si C bilang sama si B, si A itu memuji kamu ganteng loh. Goblok kuwi jenenge. Si A atau si B ra ngomong suwane ngono ya ta. Kan betul cerdas itu. Tukang adu domba malam-malam ketiban bluluk tadi. Cerdasnya hilang. Darikannya mengadu domba malah merukunkan ya. Bisa aja ta. Setane bingung lek ngetutke uteke iki piye kok sowake. Dadi apik ya iso wae. Berarti nek ajeng apik niku kudu ketiban cengkir Pak kene. Nah ya ketiban cengkir iki iso apik ning iso mundak elek. Mau mundak elek ya iso. Untuk iso gagar otak ya iso. Utawa malah modar sisan ya ta. Oh. Tak kira niku nek arafek niku kudu ketiban cengkir. Tiwasna mengke dalu kula ajeng ten ngisor wit kambil. Ngisor wit kambil men ketiban cengkir. Lah wong wite kambil cengkire ora ana, rawuh kok. Ha iki nek wong bodho ki rekane arep ketiban cengkir ora iso. Jare men kelapa. Wong ora ana cengkire kok ben ketiban cengkir. Ora ana cengkire ngono kok. Sing penting kan ngisor wit kambil. Lah ya kuwi jenenge wong kemblu. Nek ketiban duren luwih parah meneh ya. Nah, ning iki men Gojek. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ketiban cengkir niku resikone pecah ya, Pak. Oh lah iya. Nek namung ketiban jambu kluthuk. Niku saged owah mboten uteke. Nah, utekmu ki ngopo? Kurang cerdas niki. Ini yang cerdas sinau prihatin belajar berusaha khusyuk pintar rasa ketiban nduk utawa jambu kluthuk tambah ketiban jambu kluthuk pas sing pengen ketibane nggon mbon-mbon ora tiba-tiba ya malah ngetken dhuwur pas tiba makana matane tobiat ya malah matane sing saya cerdas. Ora ana barang me arep kuduan jipo. Bismillahirrahmanirrahim. Bergaul dengan manusia, kadang bosan ya, kadang bergaul dengan pohon. Ngetke pohon, jak omong-omongan. Iki ngopo kok meneng wae iki, Cok. Ngetke wit talok wae. Lagi aku agak jagongan ya. Oh. Maksudnya jagongan ya wit talok mau kondo nek arep kerja sama karo aku. Arep membangun perusahaan. Wah iki kudu digawa ning rumah sakit jiwa ya. Membangun perusahaan kok karo wit talok iki apa? Ngetke sawah, ngetke apa hal sepele ngetke kadang-kadang karena kesibukan kita ora ngetke apa to. Jadi sebenarnya kita punya mata tapi sebenarnya tidak melihat apa-apa. Lihat daun, lihat apa. Daun itu apik banget, kembangnya apik banget. Misalnya, ini kalau dibablaskan dan ini mau. Rasa diketok-ketok mau diketok-ketok Hari ini aku bercakap-cakap dengan pohon talok. Dia mengatakan ingin membuat perusahaan properti ya, cerai dan status kawan ini cekel langsung ya. Dia juga pengen punya laptop. Wah,
Perhatikan yang lain-lain jadi enak. Ramen jagongan ramen wong. Jagongan ro iwak sidat. Ndelok nek jagongan iwak sidat ora kok kowe ndeleme ngomong, "Dat, piye kabarmu?" "Assalamualaikum." "Kaifa haluk?" Ngomong wae sidate men. Oh, goblok iki. Ra ndutek. Lah sing ra ndutek iki kowe kuwi sidat carane omongan sidat ya ming. Nah, kowe le nyata kudune. Ngono ta. Iki carane jagoan karo sidat ya kaya Pak Un kuwi lho. Tangkap dilos-los, pakani jenenge komunikasi karo sidat. Dingetke, kadang-kadang diambung karo Pak Un. Bulane sidate wedok. Lah Pak Kiai Jawas iki sidate wedok. Wah, mloro Pak Un kok seneng banget ya. Padha jomblone. Serapan ya Pak, dilos-los pipine. Serapaan terus nengontane Pak ngolet-ngolet. Itu namanya komunikasi. Untuk jagoan. "Dat, piye kabarmu, Dat? Semangat, wis mangan dong." Drongap. Mana tau seneni ngono. Iki wong pedhok e. Bismillahirrahmanirrahim. Ning nek kowe terus dijak omongan kanca kok terus kaya sidat ya. "Piye kabarmu, Kang?" Sekarang ngendi? Wah, kowe dadi sidat kowe ya cemplonge ning akuarium sisan. Pakani kadal, amah seneng. Pak Pragoyan ora? Ana mbiyen kota gedean sok do nyekel kadal. Dipangan. Ha Pak Ana. Nah, ya ngono pengko-pengko. Sehat. Aku tahu dikai Pak Pragowo ta anu kadal goreng. Kadal goreng enak. Nah. Jadi kalau sidate enggak doyan makan boleh digoreng Pak Un. Kadalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing larang kan kadal Mesir. Nah, kadal Mesir. Nek lunga kaji tawani kadal Mesir. Asline iki tak pikir-pikir urung karuan kadal Mesir tenan kowe. Saka Indonesia ya iso digereh ning Indonesia terus gorono karo TKW TKI iki terus didol muni kadal Mesir. Padahal mung kadal biasa kuwi. Wah, aku mikir ya ngene kadal Mesir kok le adol ning Madinah ning Mekah. Ning endi jenenge? Sing tinggal wukuf Ngarafah. Padahal saka Mesir mlaku rene. Ora kesel. Dan ini kadal Mesir untuk meningkatkan stamina. Yo kabeh kadal yang meningkatkan stamina lah. Tidak harus sampai Mesir. Satu protein lah itu. Dan kadal itu kan kulit tewe kandale kaya ngono. Nek kokean mangan kadal terus ya bisa ya nular sifatnya ya. Ada nih. Anu kadal gede apa biawak barang itu. Sok mikir ya nek bendina mangan biawak iki ana resikone lah ya. Nek le halal cetha halal kan ya. Maturku nek ngerti itu. Melat-melat nek saraden kok ngene iki mungkin kokean mangan kadal. Mungkin ora tenanan lho coy iku ora dilebokke catetan ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq." Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.